Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidh Caksono. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penawaran bisnis pembuatan aplikasi sistem berbasis web kepada sebuah perusahaan. Di sini itu adalah latar belakang, yaitu di mana teknologi informasi yang terus berkembang, sering berkembangnya globalisasi dunia membuat teknologi informasi dan manusia menjadi saling berkaitan. Salah satunya dalam bidang ekonomi, khususnya para pelaku bisnis yang ingin mengembangkan usaha mereka dengan memanfaatkan teknologi informasi. Para pelaku bisnis dapat dengan mudah menyebarkan informasi kepada para konsumen yang melalui media internet. Ditambah lagi dengan adanya pandemi di era saat ini yang tampaknya tidak akan berakhir dalam waktu dekat, membuat para pelaku bisnis terpaksa menutup usaha mereka maupun mengurangi aktivitas mereka, sehingga mereka mengurangi pembelian maupun pemasukan. Fungsi teknologi informasi dalam ranah bisnis di era pandemi saat ini, terutama melalui media internet, memiliki peran sangat penting karena memberikan kemudahan sebagai sarana dan transaksi bagi pelaku bisnis yang ingin mempromosikan jasa-jasa atau barang-barang jualan mereka. Karena dengan menggunakan teknologi di era pandemi saat ini adalah salah satunya cara terbaik untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha para pelaku bisnis informasi dari latar belakang tersebut. Lalu selanjutnya ada visi dan misi dari pembuatan aplikasi sistem penjualan ini. Visinya itu ada menjadikan aplikasi ini penjualan berbasis web yang diharapkan mampu menyediakan informasi dan sebagai pemesanan. Lalu misinya itu ada dua. Misi yang pertama itu mempermudah setiap user dalam melakukan pemesanan. Dan yang kedua itu pengaksesan sistem berbasis web ini juga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi lebih simpel untuk melakukan pemesanan atau mencari informasi. Lalu untuk gambaran produk aplikasi atau sistem yang akan dibuat ini, di bawah ini adalah gambar adalah aplikasi sistem dan website penjualan tersebut. Jadi di tampilan pertama nanti di website itu muncul langsung berbagai macam produk seperti undangan, buku yasin, stiker, banner, kwitansi, amplop dan lain, dan masih banyak penyediaan jasa lainnya dalam pembuatan. Lalu yang kedua itu, jika user ingin bertanya soal produk melalui website seperti waktu lama pengerjaan, harga dan bahan seperti apa yang dipakai, atau jika user ingin memesan produk, user diharuskan register atau login terlebih dahulu dengan alamat email yang aktif. Setelah user melakukan register atau login, user akan berkomunikasi dengan admin melalui email atau dengan nomor telepon yang tertera. Kemudian juga jika user sudah melakukan pemesanan dan ingin melakukan pembayaran, bisa melalui nomor rekening yang tertera di website tersebut. Lalu di sini ada penjadwalan pembuatan aplikasi. Yang pertama itu web administrator, yaitu admin sendiri dari web tersebut. Lalu ada make mockup and test prototype with Figma. Jadi itu untuk membangun template, merancang template, desain buat tampilan websitenya seperti apa menunya, seperti apa pokoknya tampilannya, di mana tata letaknya, itu menggunakan aplikasi Figma atau bisa juga Adobe XD, itu sama aja. Terus juga selanjutnya habis make mockup dan tes prototype itu ada desain sistem. Desain sistem ini menggunakan bahasa program HTML dan CSS dan PHP. Jadi setelah di mockup dan di tes prototype-nya itu didesain lagi sistemnya, jadi supaya lebih berwarna nanti di websitenya dan bisa melakukan hal lebih untuk websitenya tersendiri itu. Lalu setelah itu ada development process, yaitu proses pengembangan. Proses pengembangan ini dilakukan oleh developer. Jadi dikembangin lagi websitenya, di improvement, dikembangkan, dibaguskan, dikembangkan, pokoknya diupdate terus menerus agar user itu lebih mudah menggunakannya. Lalu setelah development proses atau pengembangan proses itu ada optimize website, karena yang seperti kita tahu setelah sehabis update itu pasti ada bug-bug, jadi harus dioptimalkan lagi websitenya. Di sini juga setelah ada optimasi website itu ada bug finder. Bug finder ini gunanya untuk mencari bug-bug yang setelah diupdate gitu. Jadi karena kan setiap update itu pasti ada
error-errornya dikit lah. Jadi dicari-cari dulu, baru setelah itu langsung ke tes online website, yaitu pengujian website kepada user langsung. Jadi langsung di up ke internet, langsung pengujian kepada user. Terus selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu yang saya buat itu di sini, pertama saya akan mengajukan proposal penawaran bisnis yang sudah saya buat kepada pihak perusahaan dan mempresentasikannya agar pihak perusahaan dapat memahami dan menerima terhadap proposal yang saya ajukan. Kemudian, saya akan mempresentasikan gambaran aplikasi, yaitu yang mockup tadi itu akan saya presentasikan atau saya simulasikan dengan prototype yang telah dirancang dan disimulasikan terhadap pihak perusahaan. Lalu, di sini ada rencana anggaran dan sumber anggaran. Untuk rencana anggaran itu yang pertama ada web hosting, itu biaya 720.000 per bulan, jadi per bulan bayarnya. Lalu ada domain itu buat link dengan harga 275.000. Lalu desain template web itu ada 500.000. Lalu ada plugin itu 150.000. Total yang dibutuhkan untuk membangun sebuah website ini adalah Rp1.645.000. Sumber anggaran yang didapat untuk membuat aplikasi sistem atau website tersebut yaitu langsung dari pihak perusahaan, karena sistem ini akan sangat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan tersebut untuk kedepannya. Lalu struktur organisasi di sini simple, cuman hanya admin dan user, karena yang akan sering berkomunikasi itu adalah admin dan usernya. Lalu yang terakhir itu penutup. Demikian proposal ini, penawaran bisnis ini saya buat. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Saya harap proposal bisnis ini dapat dipertimbangkan dan diterima sehingga dapat berjalan dengan lancar, serta kita dapat menjadi partnership yang lebih baik lagi untuk sekarang dan masa depan. Jadi inti dari proposal ini adalah mengajukan penawaran bisnis kepada sebuah perusahaan. Contohnya itu seperti perusahaan-perusahaan baru seperti startup yang belum memiliki website untuk perusahaannya. Jadi di sini mencoba untuk mengajukan pembuatan website untuk perusahaan tersebut. Tuh. Mungkin itu saja dari saya, Epidio Caksono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.